Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Septin Tang di Beso dengan nomor induk mahasiswa 201042119 dari Universitas Fajar, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Hari ini saya akan memaparkan rangkuman materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun pokok pembahasan yang akan saya paparkan kali ini yaitu yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, rekrutmen tenaga kerja, yang ketiga, seleksi pegawai, yang keempat, pengembangan SDM, yang kelima, analisis jabatan, yang keenam, kepuasan kerja, yang ketujuh, perencanaan karir, lalu kompensasi, hubungan industrial, pemeliharaan hubungan masyarakat, disiplin kerja, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan. Materi yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Melalui program perencanaan sumber daya manusia yang sistematis, perusahaan dapat memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada periode tertentu, sehingga dapat membantu bagian HRD dalam merencanakan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan juga pelatihan. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia dapat dilihat dari 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat perorangan. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi suatu individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kepuasan individu dapat dengan mudah dicapai melalui perencanaan karir yang terarah. Yang kedua yaitu tingkat perusahaan. Organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Organisasi harus merekrut tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk dipekerjakan sehingga dapat bekerja secara produktif. Yang ketiga yaitu tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Teknologi yang sangat berperan dalam industri akhir ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang iptek, manajerial, dan inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Adapun manfaat perencanaan sumber daya manusia yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Karena adanya pembagian tugas terhadap sumber daya manusia dalam perusahaan, maka keefektifan dan keefisiensian tingkat pekerjaan dan penyelesaian tugas dalam perusahaan akan berjalan dengan baik. Materi yang kedua yaitu rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen merupakan usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di suatu perusahaan. Adapun metode perekrutan yang pertama yaitu mencari dari dalam. Metode ini dilakukan dengan meminta bantuan dari karyawan lama, mencari dari arsip atau bank data, dan mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu metode mencari dari luar. Metode ini dilakukan dengan memasang iklan lowongan, menyusun iklan lowongan, dan penetapan target audiens. Adapun rancangan isi iklan yang pertama yaitu judul utama, gambar, uraian jabatan, persyaratan jabatan, dan cara mengajukan lamaran. Metode yang selanjutnya itu pemanfaatan jasa dinas kerja, rekrutmen langsung dari kampus, dan rekrutmen melalui jasa profesi. Yang selanjutnya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen menurut Hasibuan tahun 2000. Faktor-faktor tersebut yaitu balas jasa yang diberikan, status karyawan tetap atau honorer, kesempatan promosi, persyaratan pekerjaan, metode penarikan, soliditas perusahaan, dan peraturan perburuhan serta penawaran tenaga kerja. Adapun evaluasi rekrutmen yang pertama yaitu jumlah pelamar, jumlah penawaran, jumlah tenaga kerja yang diterima, dan jumlah penempatan tenaga kerja yang tepat. Materi yang ketiga yaitu seleksi pegawai. Seleksi merupakan usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan dalam perusahaan. Tujuan seleksi pegawai yang pertama itu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan menempatkan pelamar sesuai dengan minat dan bakat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalisir diskriminasi. Yang kelima, itu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya, komponen proses seleksi.
Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi, diantaranya yang pertama yaitu kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, dan kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi yaitu yang pertama keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, serta inisiatif dan juga kreativitas. Materi selanjutnya yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan kepada setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Pengembangan dan pelatihan penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan mutu kerja, meningkatkan ketepatan dalam perencanaan sumber daya manusia, meningkatkan moral kerja, dan menjaga kesehatan serta keselamatan. Materi selanjutnya yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerja dari suatu pekerjaan. Tujuan analisis jabatan yaitu rekrutmen dan seleksi. Tujuan ini digunakan untuk menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Analisis jabatan akan menunjukkan kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan berbagai skill yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Secara objektif, analisis jabatan digunakan untuk menempatkan orang yang tepat ke tempat yang tepat. Analisis kinerja karyawan. Analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tertentu terpenuhi atau tidak. Hal tersebut membantu dalam menentukan standar performa, kriteria, evaluasi, dan output dari setiap individu. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis ini juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian saat perusahaan mengadakan proses training dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Dari analisis jabatan juga dapat menentukan materi dan peralatan yang harus disiapkan saat proses pelatihan berlangsung. Menentukan kompensasi. Tentu saja analisis ini memiliki peranan penting dalam memutuskan paket gaji yang harus diberikan perusahaan kepada karyawan. Tidak hanya gaji pokok, namun juga insentif dan tunjangan lainnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa gaji seorang karyawan ditentukan dari posisi atau jabatannya. Proses analisis jabatan akan memandu HRD untuk menentukan nilai seorang karyawan dari pekerjaan yang dilakukannya. Perencanaan pekerjaan. Tujuan utama dari analisis jabatan adalah untuk memperkecil upaya manusia dan tetap mendapatkan hasil yang terbaik. Analisis tersebut akan membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan untuk menentukan perencanaan tersebut baik atau tidak, mengevaluasi dan mengurangi atau menambah tanggung jawab untuk suatu pekerjaan. Dengan begitu, kepuasan karyawan dapat meningkat sekaligus memberikan output yang baik untuk perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang pertama yaitu kondisi kerja. Kondisi kerja yang kondusif dan nyaman akan memberikan kepuasan kerja bagi karyawan. Yang kedua yaitu peraturan. Adanya budaya atau kebiasaan yang terdapat dalam perusahaan juga dapat menentukan kepuasan kerja bagi seorang karyawan. Yang ketiga yaitu kompensasi. Kompensasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu motivasi kerja jika kompensasinya sesuai dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu efisiensi kerja. Yang kelima peluang promosi, dan yang keenam rekan kerja atau partner kerja. Materi yang selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir karyawan adalah suatu proses yang bertujuan agar karir tenaga kerja dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan kemampuannya sehingga bisa berfungsi dengan baik dan optimal bagi perusahaan. Bagi setiap orang yang memiliki karir, pastinya mereka ingin mengembangkan karir mereka. Adapun faktor penentu karir, yang pertama yaitu sikap atasan dan rekan kerja, yang kedua pengalaman, yang ketiga pendidikan, yang keempat prestasi, dan yang kelima yaitu faktor nasib. Materi yang selanjutnya yaitu kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 1994, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau barang tak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Keith Davis, kompensasi adalah apa yang seseorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Tujuan kompensasi yang pertama itu sebagai penghargaan prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, mengendalikan biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan yang ada.
Materi selanjutnya yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam suatu perusahaan yang memiliki kepentingan dalam proses produksi suatu komoditas. Artinya, setiap pihak memiliki tanggung jawab dan tugas tersendiri dalam suatu siklus produksi. Ciri-ciri hubungan industri yaitu mengakui dan meyakini bahwa pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah saja, melainkan juga sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka menganggap pekerjaan bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Mereka melihat pekerjaan perusahaan tidak memiliki kepentingan yang bertentangan, melainkan mempunyai kepentingan yang sama untuk memajukan perusahaan. Setiap perbedaan pendapat antar pekerjaan pengusaha harus disesuaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan secara kekeluargaan. Materi selanjutnya itu pemeliharaan hubungan karyawan. Pemeliharaan merupakan usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja secara produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan karyawan merupakan aset atau kekayaan utama dari perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dan paling menentukan tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. Pemeliharaan karyawan yang baik dapat dilakukan dengan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, ataupun pekerja bebas. Dan yang kedua yaitu sebagai upaya mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara, meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja, merawat efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja, dan melipat gandakan gairah serta nikmatnya bekerja. Selanjutnya yaitu disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Jenis-jenis disiplin. Disiplin preventif. Disiplin preventif merupakan tindakan yang mendorong para karyawan untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Disiplin korektif. Disiplin korektif adalah upaya penerapan disiplin kepada karyawan yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan kepadanya dikenakan sanksi secara bertahap. Terdapat 3 konsep dalam pelaksanaan tindakan disiplin, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu aturan tungku panas. Menurut pendekatan ini, tindakan disiplin haruslah memiliki konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah tungku panas. Yang kedua yaitu tindakan disiplin progresif. Tindakan disiplin progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat terhadap setiap pelanggaran. Tujuan tindakan ini adalah membentuk program disiplin yang berkembang melalui dari hukuman ringan hingga hukuman yang sangat keras. Yang ketiga yaitu tindakan disiplin positif. Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi karyawan untuk mengubah suatu perilaku. Namun, hukuman hanya mengejar seseorang agar takut dan membenci hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Materi yang terakhir yaitu kepemimpinan. Menurut Anaraga tahun 1992, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang dengan penuh pengertian, kesadaran, dan kesenangan hati bersedia untuk mengikuti pemimpin tersebut. Adapun tujuan utama pemimpin yaitu memberikan struktur yang jelas terhadap situasi-situasi rumit yang dihadapi oleh kelompok, mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok, merasakan dan menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar mengenai sikap, harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok. Berikutnya itu gaya-gaya kepemimpinan. Gaya persuasif. Gaya persuasif merupakan pemimpin yang menggunakan pendekatan mengunggah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain melakukan ajakan atau bujukan. Gaya regresif yaitu pemimpin yang memberikan tekanan-tekanan, ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan. Gaya parsitifatif yaitu pemimpin yang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk secara aktif baik mental, spiritual, fisik maupun material dalam kiprahnya di organisasi.
Berikutnya itu gaya inovatif. Pemimpin yang selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha pembaruan dalam segala gaya. Gaya investigatif yaitu gaya pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan penuh rasa kecurigaan terhadap bawahannya. Gaya inspektif yaitu pemimpin yang selalu melakukan acara-acara yang bersifat protokoler dan menuntut penghormatan dari bawahannya. Gaya motivatif yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan ide-ide, program-program, kebijakan kepada bawahan dengan baik. Gaya edukatif yaitu pemimpin yang selalu melakukan pengembangan bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan. Selanjutnya itu gaya naratif. Gaya naratif yaitu pemimpin yang banyak bicara namun sedikit bekerja. Yang terakhir yaitu gaya retrogresif, yaitu pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya maju, apalagi melebihi dirinya. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.